صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jubratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mentakdirkan kita. Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, bahkan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena betapa banyak kawan-kawan kita mungkin, atau ada beberapa kawan-kawan kita yang berhalangan hadir karena salah satunya adalah uzur, sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya itu adalah untuk kebaikan kita. Sebab dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW katakan bahwa ketika manusia itu sedang dilanda sakit, maka dosa-dosanya akan berguguran satu demi satu. Catatannya adalah harus ikhlas menerima takdir yang Allah telah berikan. Catatannya harus sabar dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sikapi dengan hati yang ikhlas, kita sikapi dengan hati yang sabar, maka insya Allah itu akan berbuah manis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipandang indah, kalau sudah dipandang manis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah akan turunkan keridhaan-Nya buat kita. Kalau Allah sudah ridho dengan apa yang telah diberikan kepada kita, maka insya Allah itu yang terbaik buat kita. Maka ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan saja dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tersampaikan kehadiran kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka kitab dari Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya, yaitu masuk kita pada hadis yang ke-13. Al-hadits sadisa asyara. Kita masuk pada hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An dari Abi Hamzah, dari sahabat bernama Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ini seorang khadimnya Rasul. Khadim itu adalah pembantu, ya. Jadi Rasulullah itu punya ajudan, ya. Ajudannya disebut namanya khadim, orang yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
La yu'minu, tidak dianggap mempunyai iman atau tidak sempurna manusia, ya, tidak dianggap sempurna keimanan seseorang, ahadukum, salah seorang dari kalian, hatta, sehingga yuhibba, mempunyai sifat mencintai, li akhihi, terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa-apa atau seperti sikap cintanya terhadap dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kuat banget dari hadis ini. Hadisnya singkat banget, Pak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap orang itu punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dia mampu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Satu, kata ulama bahasanya adalah setiap manusia atau setiap muslim itu harus mempunyai sifat tafahum. Tafahum itu saling memahami kepada satu sama lain. Artinya kalau bahasa kita, orang muslim itu kalau mengaku dirinya punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap saudaranya itu harus respect. Terhadap saudaranya harus mempunyai ikatan batin. Kalau bahasa di sini harus mencintai saudaranya, melebihi atau seperti dirinya mencintai dirinya sendiri. Contoh apa misalnya? Kalau kita sendiri merasakan kalau tidak makan itu rasanya lapar, maka kalau kita melihat saudara kita yang tidak makan, berarti kita harus merasa dia pun kelaparan seperti saya, maka saya harus bantu. Tuh gitu kira-kira. Kalau kita merasakan sesuatu yang susah, kita merasakan ujian dari Allah, ada sesuatu yang kira-kira tidak enak, dan itu rasanya adalah merupakan tidak enak, maka ketika kita melihat orang atau saudara kita yang lain sesama muslim merasakan hal tersebut, maka kita harus respect. Itu pesannya begitu. Mencintai saudaranya seperti dirinya mencintai dirinya sendiri. Sesama muslim itu harus ada namanya tafahum. Harus mempunyai saling memahami satu sama lain. Ini saudara kita, dan kadang-kadang kan dalam satu majlis, dalam satu riungan itu, baik di musola, di majlis atau di mana saja, kadang-kadang kan kalau kita biasa teman kita hadir, tiba-tiba 2-3 kali pertemuan kok nggak hadir, itu tiba-tiba kadang-kadang suka hadir dalam diri kita. Ini teman kita kemana ya, nggak datang-datang. Kan ada suka begitu ya. Itu ciri bahwa kita punya tafahum terhadap saudara kita. Kita kepengen tahu dia kenapa, apa jangan-jangan dia sakit, atau jangan-jangan dia kena musibah dan lain sebagainya. Dan itu tanya itu. Sebagai bentuk tafahum kita kepada saudara kita, tanyakan. Begitu benar ternyata dia sakit, sunnahnya adalah jenguk. Begitu kita tahu bahwa dia butuh pertolongan, sebisa kita mampu kita tolong. Apa yang kita bisa mampu tolong. Kemudian pesan yang kedua adalah apa? Ketika disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti ini, artinya dalam sebuah lingkungan tidak boleh itu ada yang namanya saling membenci, tidak boleh. Dalam satu komunitas haram hukum membenci itu nggak boleh. Sifat dengki terhadap orang lain nggak ada. Satu majlis dengki dengan teman sendiri nggak boleh, tidak boleh. Pesannya seperti itu. Kalau kita didengki sama orang kagak enak, kita nggak boleh dengki sama orang tuh begitu. Kalau kita misalnya dalam satu komunitas itu masih punya rasa-rasa dengki, masih punya benci dan lain sebagainya, wah berarti ini belum bisa kita katakan diri kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
masih seneng kalau melihat teman kita yang lain susah, ini berarti masih belum punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keimanan sempurna, ini kata Rasulullah. Ustaz, yang sempurna kan hanya Nabi Muhammad, betul. Cuma Nabi yang sanggup sempurna imannya. Cuma kita tetap berusaha dan berupaya sekuat mungkin. Mohon maaf. Satu contoh saja misalnya. Kalau kita masih bisa tertawa dengan kesulitan teman kita, berarti itu ciri bahwa kita masih belum punya iman, Pak. Masih belum punya iman. Tapi kan kita bantunya semampunya. Ya betul, kita bantu semampu kita. Kalau emang kita udah nggak mampu, kita mau bantu apa? Kalau tidak bisa memberikan sesuatu yang nikmat terhadap orang lain, maka minimal jangan kau membuat sesuatu yang tidak enak dalam diri orang lain. Itu begitu kira-kira. Kita belum mampu membuat orang lain atau saudara kita seperti raja. Maka minimal kita jangan membuat dia itu merasa terzolimi, kira-kira begitu. Kan upayanya begitu harusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kembalikan kepada hadis yang ini, satu hadis ini saja sudah cukup sebetulnya. Kalau kita mau mengaji rasa gitu ya. Kalau kita mau mengkaji rasa gitu. Kalau nyubit nggak enak berarti jangan nyubit. Mencintai saudara kita kayak mencintai diri kita. Ada orang kesusahan. Kesusahannya itu ya luar biasa dan kira-kira begitu ya. Ternyata ada sesuatu yang sekiranya sebetulnya kita mampu bantuin, sebisa kita mampu bantuin dah. Tapi harus niat ikhlas karena Allah wa Ta'ala. Saya ulangi hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap orang itu punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mampu mencintai responsibility terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia respon terhadap dirinya. Kalau luka buru-buru berobat, kita melihat saudara kita luka maka buru-buru kita obatin. Itu kira-kira begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Pak. Satu hadis ini jadi pesan moral banget buat kita. Dan ini bukan cuma buat antum semua, ini pun termasuk juga buat saya. Ini juga pesan buat saya. Insya Allah dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi